Kenapa Tomahawk masih menjadi kunci diplomasi Amerika, bahkan di era senjata hipersonik? Jawabannya tidak sederhana, karena di balik tiap peluncuran Tomahawk, selalu ada keputusan politik yang sedang diuji. Tomahawk tak hanya sekedar rudal, ia adalah bentuk komunikasi strategis. Saat rudal ini bergerak, dunia tahu Washington sudah menilai bahwa krisis itu cukup serius untuk ditangani langsung. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada siaran darurat, hanya peluncuran senyap yang menandai keputusan sebuah negara adidaya. Dalam strategi militer, tindakan seperti ini disebut diplomasi koersif. Amerika menggunakan kekuatan terbatas untuk mengubah perilaku lawan tanpa harus memulai perang terbuka. Selama 3 dekade, Washington membangun bahasa kekuatan ini. Dan setiap kali rudal itu terbang, dunia tahu siapa yang sedang berbicara. Peluncuran Tomahawk tidak selalu berarti perang akan dimulai. Sebaliknya, ia sering menjadi alat untuk mencegah perang meluas. Satu tembakan cukup untuk mengirim pesan bahwa Amerika bisa menindak kapanpun ia mau tanpa mengirimkan pasukan darat ke medan konflik. Dalam terminologi operasi gabungan, itu disebut sebagai kontrol eskalasi. Sejak Perang Teluk tahun 91, pola ini tidak berubah. Tomahawk membuka setiap babak baru dalam krisis global. Serbia, Baghdad, Suriah, skenarionya sama. Rudal datang lebih dulu dari pasukan darat. Ia tidak hanya menyerang, namun juga berperan sebagai peringatan. Instrumen komunikasi yang konsisten, keras dan terukur. Negara besar lain juga punya sistem sejenis. Rusia memiliki kaliber, Cina punya CJ-10. Namun belum ada satupun yang menandingi makna simbolik Tomahawk. Ia tidak hanya terkenal karena jangkauan atau akurasinya. Rudal ini juga dikenal karena reputasinya, karena setiap peluncurannya adalah keputusan politik global, bukan hanya operasi taktis. Setiap Tomahawk yang terbang mewakili koordinasi antara kekuasaan sipil dan militer. Presiden Amerika dapat memerintahkan serangan tanpa perlu deklarasi perang dari Kongres. Dalam beberapa menit, keputusan politik berubah menjadi aksi kinetik. Inilah keunggulan sistem ini. Kecepatan konversi antara keputusan dan tindakan. Dan dunia memperhatikan bukan karena daya ledak rudalnya, tapi karena efisiensi kekuasaan yang mengendalikannya. Bagi militer Amerika, Tomahawk adalah bahasa keputusan. Setiap peluncuran membawa makna politik. Ia menandai bahwa Washington telah memasuki krisis. Krisis yang semula lokal otomatis naik ke tingkat internasional. Negara-negara di sekitar wilayah konflik langsung menyesuaikan postur mereka. Siapa yang menarik pasukan, siapa yang membuka jalur diplomasi baru, semua berubah hanya karena satu peluncuran. Efek itu tidak berasal dari ledakan, melainkan dari kehadiran. Kapal perusak yang membawa Tomahawk selalu menjadi simbol kesiapan permanen, dan kehadiran itu sendiri sudah cukup untuk mengubah kalkulasi politik lawan tanpa satupun tembakan tambahan. Dalam doktrin global, hal ini disebut penegasan niat strategis. Amerika tidak perlu menjelaskan posisinya, tindakannya sudah cukup untuk menjelaskan. Tomahawk memiliki fungsi yang jauh lebih besar dari daya hancurnya. Ia adalah alat komunikasi yang bisa dibaca oleh semua pihak. Sekutu, lawan, bahkan publik internasional. Ketika Tomahawk ditembakkan, pesan itu selalu berlapis. Peringatan bagi musuh, dukungan bagi sekutu, dan pernyataan bagi dunia bahwa Amerika masih menentukan kapan dan di mana kekuatan digunakan. Dalam strategi modern, kontrol eskalasi berarti menjaga perang pada batas yang masih bisa dikelola. Tomahawk memberi Amerika sarana untuk menghukum tanpa memicu reaksi berlebihan. Dengan satu salvo, Washington bisa menegakkan garis merah tanpa terseret ke perang penuh. Bagi sekutu, itu sinyal komitmen. Bagi lawan, itu peringatan bahwa langkah berikutnya akan jauh lebih berat. Efek psikologisnya lebih luas dari radius ledaknya. Peluncuran Tomahawk sering menjadi titik balik diplomatik. Setelah asapnya hilang, meja negosiasi biasanya terbuka kembali. Senjata ini tidak menutup percakapan. Ia memaksa percakapan itu dimulai dari posisi yang berbeda, di bawah tekanan keputusan yang sudah diambil Amerika. Banyak yang beranggapan Tomahawk mulai kehilangan relevansi di era rudal hipersonik. Namun kecepatan bukanlah alat diplomasi. Senjata hipersonik bergerak terlalu cepat untuk memberi ruang bagi keputusan politik. Tomahawk justru memberi jeda antara perintah dan hasil. Memberi ruang bagi kalkulasi, analisis, dan penilaian ulang sebelum eskalasi meluas. Dalam konteks strategi global, itu adalah keunggulan yang tidak dimiliki senjata modern lain. Rudal ini menjadi simbol stabilitas di tengah percepatan teknologi militer.
Tomahawk bertahan karena fungsinya tidak ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh peran politik di balik tombol peluncurannya. Ia menyatukan 3 unsur kekuasaan Amerika: keputusan politik, kemampuan militer, dan kredibilitas. Selama 3 elemen itu masih berdiri, makna Tomahawk tidak akan hilang. Setiap peluncurannya adalah pernyataan bahwa Amerika masih memiliki hak untuk menentukan arah konflik. Dan di dunia yang semakin multipolar, keputusan Washington masih memiliki bobot. Tomahawk mengingatkan kita pada satu hal mendasar. Kekuasaan sejati bukan ditentukan oleh kecepatan atau daya hancur, tetapi oleh siapa yang berhak menentukan kapan senjata itu digunakan. Dalam logika militer, Tomahawk tidak memulai perang. Ia menandai batas antara diplomasi dan kehancuran. Dan selama batas itu masih dibutuhkan, Tomahawk akan tetap menjadi bahasa resmi Amerika di tengah krisis dunia.